masyarakat lainnya dengan didampingi pengacara. Nah, tapi dia harus tetap didampingi pengacara. Tapi kalau sekarang hakim nggak mau terima ketika ada paralegal yang bersama-sama dengan pengacara berada di dalam satu ruang sidang, itu nggak boleh. Jalur yang namanya non litigasi. Ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan, Bu. Di mana? Kampung. Misalnya, di mana? Yang penting dia belum sampai ke pengadilan. Ya. Jadi upaya-upaya untuk mendorong penyelesaian hukum secara perdamaian. Inilah peran dari paralegal itu. Jangan sampai ke atas ini. Karena apa? Kalau ke atas, kita kasihan juga yang pemerintah, Bu. Kasihan juga sama tahanannya. Berapa biaya tahanan itu satu hari? Satu hari berapa biayanya? Makan. Kami ada beberapa orang, itu paralegal kami, Bu. Mahasiswa. Ya. Tapi dia tidak bekerja seperti undang-undang seperti ini disebutkan. Dia kami kasih pekerjaan untuk melakukan pendataan, investigasi, wawancara segala macam. Tapi ketika dia berhadapan dengan hukum, kami yang maju. Nah, inilah dia. Dan dia nggak mesti harus sarjana hukum. Boleh siapa saja. Ibu bapak juga boleh menjadi menjadi paralegal. Nanti paralegal udah bisa bersama dengan pengacara melakukan pendampingan hukum di pengadilan walaupun tidak mandiri. Nah, para pengacara ini ribut, Bu, dengan keluarnya peraturan menteri ini. Jadi peraturan menteri ini kan tidak bersesuaian, bertentangan dengan undang-undang advokat. Digugatlah namanya, itu judicial review di Mahkamah Agung, peraturan menteri tadi. Dibatalkanlah peraturan menteri tadi. Sehingga paralegal itu tidak boleh lagi mendampingi seorang klien, kalau kita bilang klien, atau dampingannya secara hukum. Kita lihat kenapa dia tidak berlaku. Jadi ini paralegal tetap bisa beracara di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum terhadap warga yang tidak mampu dan miskin. Nah, ini dulu. Tapi aturan perundang-undangan ini yang disebutkan di dalam undang-undang bantuan hukum sekarang tidak berlaku lagi, tetapi kita bisa memberikan bantuan hukum terhadap warga yang tidak mampu tetapi tidak bisa beracara. Jadi ketika ibu-ibu kita bisa aja membilang diri kita paralegal, tapi jangan seperti kerja sebagai pengacara. Misalnya ada ibu bermasalah, ibu kasih kuasa ke Bang Irwan, itu nggak boleh. Jadi Bang Irwan sebagai paralegal, dia tidak boleh menerima kuasa. Ya, ibu juga antara ibu yang lainnya nggak boleh menerima kuasa, karena kalau menerima kuasa itu nanti bekerjanya sudah seperti seorang pengacara. Sepanjang kita tidak salah, berarti posisi kita di tindakan yang benar. Kan itu dia. Kalau kita mengadu ke polisi, makanya Ibu Salma tadi mau ngadu ke polisi, ini Pak loh, ini perbuatannya mengulang Pak. Sudah 2 kali saya maafkan, sudah beberapa kali yang saya maafkan di luar kesepakatan ini. Sudah selalu dia melakukan tindakan ini. Tunjukkan, ini Bu, surat perdamaiannya. Sudah 2 kali yang tertulis. Hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Nah, Pak, kita hafalkan. Coba baca. Panjang kali deh, nggak ingat lah udah. Iya, banyak sekali. Jangan gitu. Oh iya, Tunggu aja sih sampai menang dah kita. Oke, bukan tidak berapa. Apa Bu? Luka kakiku, lukaku di kaki dia. Tuh. Luka kakiku. Jangan disebut, dengarlah orang ini. Kakiku dulu. Karena dari ini di korting. Jadi sudah 1, 2. Tunggu. Mau persiapkan diri dulu. Iya. 1, 2, 3. Yuk mulai. Ini mempraktikannya gerakan apa diucapkan nih? Bisi aja ya. Oh, bisi ya? Bisi aja.
Satu kali kata ya. Satu kali kata. Satu kali bisikan. Ha. Udah, lanjut ke depannya. Udah Bu, cukup. Apa? Bo. Sampaikan. Kita pula. Aduh, salah lagi. Biar aja lah nggak permainan. Kalau nggak ada yang kalah lucu. Lupa kan yang mampus. Oh ya. Yuk, sudah Pak. Ulang. Sudah siap? Dia. Sudah siap. Capek betul. Teman dulu apa tadi yang disampaikan dari teman-temannya, Pak? Luka apa? Lukaku di kakimu. Lukamu. Apa? Lukaku di kakimu gitu. Gimana? Coba lagi. Lukaku di kakimu. Balik. Lukamu di kakiku. Yang benar. Lukamu di kakiku. Di kakiku lukaku. Terbalik. Ini dari mana nih tadi? Luka di hatiku. Luka di hatiku. Luka di Luka di hatiku. luka di hatimu. Luka di hatiku. Luka di hatimu. Lebih parah. Jelas, ya jelas. Yang benar. Luka kakiku, lukaku di kaki. Ya apa-apa Apa namanya? Babi rumput dimakan rusa dimakan manusia, gitu kan? Itu bagian dari ekosistem. Nah, misalnya rumput dimakan lembu dimakan manusia, itu bagian dari ya simbiosisnya di situ ya. Dia namanya ekosistem. Terus dia mengalir sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan bilang kebun sawit itu hutan, karena apa? Secara ekosistem itu tidak memenuhi unsur. Betul hamparan pohon iya, tapi ada fungsi yang tidak dimiliki oleh kebun sawit, beda fungsi yang dimiliki oleh hutan. Jadi kebun sawit itu tidak punya fungsi pengatur tata air. Ya kan? Enggak, sebenarnya dia menghasilkan oksigen. Ya, dari fotosintesis, betul, ya. Tapi dia tidak berfungsi mengatur tata air. Nah, nggak bisa dia mengatur tata air. Jadi fungsinya itu nggak bisa. Kebun sawit itu dinyatakan sebagai hutan. Dia kan bilang adalah hutan itu adalah hamparan yang dipenuhi dengan pepohonan. Betul, betul. Cuma fungsinya itu nggak kena dia bilang. Tidak disepakati kebun sawit sebagai kawasan hutan sebagai hutan. Kalau getah tuh termasuk Pak? Hah? Termasuk masalah tentu kalau getah. Enggak, kan gini, itu bagian dari, kalau bukan hutan, cuma fungsinya kebun sawit, kebun karet itu lebih sesuai dengan fungsi hutan daripada sawit. Karena apa? Karet itu fungsi pengatur tata airnya ada gitu. Dia berakar serabut, itu berakar tunggang kan. Kalau ini fungsi pengatur tata air itu ada. Nah, di situ dia bedanya. Tapi orang-orang yang mendukung kebun sawit sebagai hutan ini ngotot untuk menyatakan sebagai perkebunan sawit itu hutan. Iya, tapi dia ada fungsi yang tidak dimiliki oleh kebun sawit. Satu fungsi yang hilang itu adalah pengatur tata air. Beda dengan karet tadi. Kalau karet itu masih ada fungsi pengatur tata air itu. Iya. Jadi tahu ya Bu ya perbedaan perbandingannya ya. Misalnya sengketa batas, surat mana?
Suratmu mana? Kan ketahuan kalau di plotting ini siapa yang ngambil tanah ini. Ya? Ya? Ternyata Bu Kesi yang berlebih. Ya, bisa. Inilah yang agak jauh sedikit. Ibu bilang, tanah aku direbut sama ini. Ibu bilang, oh nggak bisa, aku sesuai dengan jabatan aku. Ini kan pengakuan di mulut. Berarti itu modalnya diukur balik ya Pak ya? Iya, tapi diukur balik. Jangan cuma berdua ini aja. Ini ibu di lapangan ini. Pasti ibu di lapangan. Tunggu-tungguan kita Model lagi gitu kan. Jadi, lempar bola panas. lempar bola panas dulu. Sebelum kita kena bola panas. Kadang-kadang teknik itu mereka tidak sendiri dan kamu memberikan support atau dukungan atas tindakan baik mereka. Kamu sudah datang dengan orang yang tepat, atau saya nggak bisa bantu kamu, tapi nanti kita jumpain ibu sana bapak. Nah, yang nanti satu siapa? Bapak, ibu, sama korban. Ya oke. Jadi diikutin Bu prosesnya itu. Itulah tadi dan konstruksi. Apakah itu harus keluarganya hadir? Boleh. Kalau nggak mau nggak boleh juga. Biasanya pengacaranya tersangka datang juga gitu. Pengacaranya korban atau keluarganya boleh juga datang. Tapi kan kadang-kadang ada keluarga yang nggak tahan gitu. Udah Pak. Di dalam proses pembuktiannya memang agak sedikit sulit. Ada tapi syukur ya itu sudah ada aturan hukum yang dibuat.